Halo semuanya, kami dari Aksara Tim Telkom University yang beranggotakan 3 orang yaitu Jeffrey, Ardi, dan Winda. Dalam video ini kami akan membahas mengenai perencanaan pemasaran mobil listrik di Indonesia. Adapun dalam perencanaan ini kami memiliki beberapa agenda poin pembahasan yaitu latar belakang ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, analisis Porter 5 Force, analisis pemangku kepentingan dan kebiasaan konsumen, strategi pemasaran dan komunikasi pemasaran, dan kesimpulan dan saran. Alasan kami memilih tema ini adalah selain pemerintah mendukung program ini melalui peraturan pemerintah, adanya kendaraan listrik juga memiliki manfaat untuk mengurangi emisi dan pencemaran udara. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana mempercepat penetrasi agar masyarakat Indonesia mengerti manfaat dari penggunaan kendaraan ini. Kami juga menelusuri mengenai ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dan berikut beberapa usaha pemerintah seperti membuat kebijakan, mempersiapkan rantai pasok, dan juga infrastruktur untuk mendorong kesiapan industri kendaraan listrik di Indonesia. Selanjutnya yaitu kami melakukan Porter's 5 Analysis untuk menganalisis kesempatan berkembang dari industri mobil listrik di Indonesia dengan melihat bagaimana persaingan di industri tersebut, di mana yang pertama yaitu bargaining power of buyer masih tinggi karena pembeli masih memiliki opsi untuk bisa menggunakan mobil berbahan bakar minyak atau fosil. Lalu selanjutnya yaitu bargaining power of supplier, kami nilai rendah dengan dukungan adanya banyak supplier yang memproduksi mobil listrik di Indonesia. Lalu rivalry among existing competitor, kami nilai sedang karena pada saat ini industri mobil listrik masih tergolong tahap awal di Indonesia dan persaingannya belum terlalu ketat. Lalu untuk trade of substitute product, kami nilai tinggi karena mobil dengan bahan bakar minyak masih menjadi pilihan masyarakat. Dan untuk trade of new entrant, kami nilai rendah karena untuk membuat sebuah perusahaan di Indonesia memerlukan biaya yang cukup tinggi. Berikutnya, kami melakukan analisis bagi stakeholder dan analisis kebiasaan konsumen. Kami menilai stakeholder sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 15/2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. Maka, potensi untuk membentuk industri mobil listrik di Indonesia sangat baik. Kemudian, dalam analisis kebiasaan konsumen, kami menilai kurang adanya dukungan. Ini dibuktikan dengan kemampuan ekonomi dan daya beli dari masyarakat. Selain itu, kebiasaan masyarakat untuk menggunakan mobil berbahan bakar minyak masih sulit untuk diubah dan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, kami akan menampilkan perencanaan pemasaran mobil listrik. Yang pertama, kami melakukan analisis SDP, yaitu menentukan segmentasi, target, dan positioning sebagai perusahaan mobil listrik. Jadi setelah melakukan segmentasi, kami menargetkan bahwa calon konsumen adalah orang yang berusia 28 hingga 55, dengan gaya hidup yang produktif dan mobilitas tinggi, dan sudah berstatus keluarga, yang bertempat tinggal di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali, dengan status ekonomi yang tentunya kelas atas. Jadi positioning dari produsen mobil listrik ini dapat menjadi sebuah produsen mobil listrik di Indonesia yang akan membantu program pemerintah untuk mengurangi emisi di Indonesia. Perusahaan selanjutnya harus melakukan marketing mix sebagai bentuk usaha untuk menyampaikan value-nya kepada konsumen. Yang pertama, mereka harus memproduksi produk dengan spesifikasi 5 hingga 7 seat dengan model yang mirip dengan model Jepang dan mampu menempuh 300 km. Hal ini kami simpulkan karena melihat kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang bekerja di kota. Setelah itu, harganya pun berkisar hingga 400 juta hingga 600 juta, sesuai dengan daya beli konsumen di kota-kota besar. Setelah itu, tempat yang cocok untuk dilakukan penjualan adalah di mall, di hotel, atau membangun showroom di jalan besar yang sering dilewati oleh masyarakat yang bekerja produktif di kota. Kegiatan promosi yang dapat dilakukan adalah memberikan potong harga dengan ketentuan yang berlaku, memberikan voucher hadiah, memberikan giveaway, atau membuat kegiatan CSR agar perusahaan lebih gampang dikenal oleh masyarakat luas. Terakhir, setelah melakukan analisa pasar dan melakukan perencanaan pemasaran, maka dilakukannya komunikasi pemasaran dan menggunakan beberapa media sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sales promotion. Hal ini sudah umum dilakukan oleh beberapa perusahaan otomotif, yaitu dengan menyasar langsung ke konsumen dan menyampaikan langsung nilai dari produk tersebut. Dan yang kedua, dapat melakukan car exhibition atau pameran mobil agar konsumen bisa langsung datang dan melihat spesifikasi produk, bahkan jika memungkinkan memberikan pengalaman test drive kepada para calon konsumen. Di era digital ini juga tidak kalah penting menggunakan ads digital seperti misalnya YouTube Ads, Instagram Ads, dan Facebook Ads, bahkan TikTok Ads.
Hal ini berguna untuk mencakup lebih luas lagi market. Setelah itu, dapat juga menggunakan offline ads seperti banner ataupun billboard di jalan raya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah menggunakan sponsor event. Menjadi sponsor event akan membantu perusahaan untuk menggait lebih banyak calon konsumen dan datang melihat langsung mengetahui manfaat produk. Berikut adalah contoh banner dan iklan digital yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menggait calon konsumennya. Jadi, kami menyimpulkan bahwa industri mobil listrik di Indonesia memiliki kesempatan yang besar. Terlebih lagi, pemerintah sangat mendukung program ini. Jadi, yang diperlukan oleh perusahaan adalah memberikan brand awareness kepada masyarakat atau calon pembeli agar mengerti manfaat dari produk mobil listrik ini. Sekian dari kami, Aksara Team mengucapkan terima kasih.